Seorang poluan muda menggegerkan institusi kepolisian. Ia bukan hanya menyamar di luar negeri demi menyelamatkan para TKW yang diperjualbelikan secara ilegal, tapi juga membongkar sendiri dalang utama di balik jaringan perdagangan manusia lintas negara. Dan yang lebih mengejutkan, dalangnya bukan orang biasa. Sosok berpangkat tinggi, berpengaruh, yang selama ini dihormati sebagai atasan sendiri. Bagaimana mungkin seorang anggota polisi nekat melawan sistem dari dalam? Apa yang membuatnya rela mempertaruhkan karir, bahkan nyawanya sendiri? Dan bagaimana akhirnya kebenaran itu terbongkar hingga mengguncang media internasional? Inilah kisah nyata penuh ketegangan, pengkhianatan, dan keberanian luar biasa, yang akan membuka mata kita semua tentang sisi gelap perdagangan manusia dan siapa sebenarnya pelindung di baliknya. Hujan deras mengguyur halaman kantor kepolisian sore itu ketika Polwan Intan Prameswari menerima laporan dari seorang ibu tua yang datang dengan wajah cemas dan pakaian basah kuyup. Ibu itu bernama Bu Sri, warga dari sebuah desa di Jawa Tengah, datang jauh-jauh hanya untuk mencari anaknya, Rini, yang sudah 3 bulan tak bisa dihubungi. Rini pergi ke luar negeri untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Kamboja, lewat agen yang menjanjikan pekerjaan dan gaji besar. Namun sejak 2 minggu setelah keberangkatan, nomor ponselnya mati total. Intan sudah terbiasa menangani laporan orang hilang, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ketika ia meminta dokumen keberangkatan Rini, Bu Sri menyerahkan berkas fotokopian yang terlihat mencurigakan. Stempel visa seperti dipalsukan, dan nama perusahaan penyalur tenaga kerja tak tercatat di database resmi pemerintah. Intan mulai merasa ada yang tidak beres. "Bu, Rini berangkat lewat jalur resmi atau tidak ya?" tanyanya pelan. Bu Sri menggeleng. "Saya nggak tahu, Bu. Yang penting waktu itu kami dikasih harapan." Dari laporan itu, Intan mulai membuka kembali beberapa kasus serupa yang pernah ia tangani setahun terakhir. Semua memiliki pola yang hampir sama. Korban perempuan muda, berasal dari desa terpencil, dijanjikan kerja di luar negeri, lalu hilang kontak atau pulang dalam kondisi trauma. Negara tujuannya pun hampir selalu sama, Kamboja, Myanmar, dan kadang Laos. Dan yang paling mencurigakan, tak ada satupun dari mereka yang berangkat lewat jalur resmi yang diawasi negara. Beberapa korban yang berhasil kembali bercerita bahwa mereka tidak pernah dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga. Sebaliknya, mereka dipaksa bekerja di tempat hiburan malam, bahkan ada yang dijual ke jaringan gelap. Mereka hanya diberi makan seadanya, dipantau ketat, dan tak boleh menghubungi keluarga. Namun sayangnya, banyak dari mereka terlalu takut untuk bicara lebih jauh. Intan merasa seperti menginjak ujung benang kusut yang sangat panjang. Sore harinya, Intan mengetik laporan rinci sambil mencocokkan data nama agen, tanggal keberangkatan, dan lokasi tujuan. Dari 14 nama korban yang ia telusuri, 9 diantaranya menggunakan agen yang sama, meskipun dengan nama berbeda-beda. Agen itu berkantor di Jakarta, tapi tidak pernah bisa ditemui. Bahkan, alamat yang tertera di dokumen hanyalah ruko kosong. Ia pun mencoba menghubungi nomor kontak yang terdaftar. Tak ada satupun yang aktif. Keesokan harinya, Intan berdiskusi dengan rekan satu timnya. Tapi tanggapan yang ia dapat justru datar. Salah satu seniornya bahkan menyarankan untuk tidak terlalu jauh menyelidiki. "Kamu masih muda, jangan terlalu idealis. Ada banyak hal yang lebih besar dari kita," katanya. Tapi Intan bukan tipe yang mudah menyerah. Baginya, ini bukan hanya soal tugas, tapi soal hati nurani. Kalau dia diam, berapa banyak lagi Rini-Rini lain yang akan hilang? Untuk menambah informasi, Intan mencoba menghubungi LSM yang fokus menangani perdagangan manusia. Dari situ, ia mendapat cerita-cerita pilu yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Ada korban yang dijual oleh temannya sendiri. Ada yang dibawa lewat jalur laut dari Batam ke Malaysia lalu dipindah ke Myanmar. Semua terjadi dalam bayang-bayang gelap, tanpa pengawasan, dan dengan perlindungan dari oknum tertentu. Intan mulai mengumpulkan dokumen, rekaman wawancara, serta peta jalur-jalur pengiriman TKW ilegal. Ia merasa semakin dekat dengan sesuatu yang besar. Tapi di saat yang sama, rasa takut mulai menghampiri. Ia tahu, jika benar ini adalah sindikat besar, maka akan ada orang-orang kuat di baliknya. Dan jika salah langkah, nyawanya sendiri bisa jadi taruhan. Malam itu, Intan duduk di kamarnya dengan tumpukan berkas dan wajah letih. Ia menatap layar laptop yang menampilkan data lintas negara. Ada pola, ada sistem, dan ada yang mengatur semuanya.
Ia menarik napas dalam-dalam lalu berkata pelan, "Aku harus terus maju. Kalau bukan aku, siapa lagi?" Apa yang belum ia sadari saat itu adalah bahwa kebenaran yang sedang ia kejar ternyata bersembunyi sangat dekat, lebih dekat dari yang ia bayangkan. Keberanian Intan mulai diuji ketika ia menyadari bahwa laporan-laporan yang dikumpulkannya tak akan berarti apa-apa jika hanya berakhir di meja kerja. Banyak data yang sudah ia serahkan ke atasannya, tapi semua seperti menguap. Tak ada tindak lanjut, tak ada penyelidikan. Justru ia mendapat peringatan untuk tidak ikut campur urusan yang bukan tugasnya. Hati kecilnya tahu, ini lebih dari sekadar sindikat jalanan. Maka, ia memutuskan langkah paling berisiko, menyamar. Dengan bantuan dari seorang aktivis LSM bernama Mbak Ria, Intan berpura-pura menjadi perempuan desa yang ingin mencari pekerjaan ke luar negeri. Ia menghubungi salah satu calo yang pernah disebut oleh korban sebelumnya. Namanya Pak Darto, pria bertubuh gempal yang ramah di luar, tapi penuh tipu muslihat di dalam. Dalam waktu 2 hari, Intan sudah mendapat panggilan kerja dan diminta datang ke Batam untuk proses pemberangkatan. Di Batam, Intan dibawa ke sebuah rumah kontrakan sempit yang diisi lebih dari 20 perempuan muda. Semuanya diam, tampak lelah, dan beberapa dari mereka menangis diam-diam. Ada yang masih belasan tahun, bahkan satu orang mengaku usianya baru 16. Mereka tidur berdesakan di lantai beralaskan tikar tipis, tanpa tahu kapan akan diberangkatkan atau kemana mereka akan dibawa. Intan menyembunyikan kamera kecil di dalam tasnya. Ia merekam pembicaraan para calo, proses pemalsuan dokumen, hingga saat seorang pria asing datang dan memeriksa satu persatu para calon TKW seperti sedang memilih barang dagangan. Yang ini terlalu kurus. Yang itu wajahnya cantik, cocok buat tempat hiburan di Kamboja, ucap pria itu sambil tertawa sinis. Intan hampir ingin melawan saat itu juga, tapi ia tahu, ini belum waktunya. 3 hari kemudian, Intan dan beberapa perempuan lainnya dibawa dengan kapal kecil ke Johor, Malaysia. Dari sana, mereka dipindahkan diam-diam ke Thailand, lalu bersiap dikirim ke Kamboja lewat jalur darat. Sepanjang perjalanan, Intan melihat sendiri betapa terorganisirnya jaringan ini. Semua perbatasan dilalui dengan uang pelicin. Tak ada pemeriksaan berarti. Ia tahu, tanpa koneksi kuat, semua ini tak mungkin berjalan mulus. Di Kamboja, mereka ditempatkan di sebuah gedung tua yang terlihat seperti panti pijat. Tapi nyatanya, gedung itu adalah tempat penyekapan. Setiap perempuan diberi pakaian seksi, diambil fotonya, dan dikirim ke seseorang lewat aplikasi ponsel. Intan diam-diam mencatat nama tempat, lokasi, dan aktivitas yang berlangsung. Ia tahu waktunya tak banyak. Satu kesalahan bisa membuatnya hilang selamanya. Tengah malam, saat semua orang tertidur, Intan diam-diam mengaktifkan sinyal darurat dari alat pelacak kecil yang dititipkan oleh Mbak Ria. Sinyal itu langsung terhubung ke jaringan aktivis HAM internasional yang selama ini memantau perdagangan manusia di Asia Tenggara. Dalam waktu 12 jam, bantuan pun datang. Namun yang menyelamatkannya bukan dari pihak Indonesia, melainkan agen Interpol yang mengaku sudah lama menyelidiki tempat itu. Agen tersebut, pria parubaya bernama Jason, mengungkap bahwa pihaknya sudah berusaha menangkap sindikat itu, tapi selalu gagal karena ada pihak dari dalam Indonesia yang menghalangi kerjasama. "Kami tahu kamu polisi," kata Jason dengan tenang. "Dan kami tahu kamu sedang sendirian dalam penyamaran ini. Kamu sangat berani. Tapi kamu juga sedang bermain dengan api yang sangat besar." Setelah diamankan dan diselundupkan keluar oleh tim Jason, Intan kembali ke Indonesia dengan bukti-bukti lengkap, rekaman video, data pengiriman, serta identitas beberapa pelaku. Sesampainya di Jakarta, Intan langsung membuat laporan resmi ke atasannya, Kombes Awe, dengan membawa bukti-bukti dari Kamboja. Harapannya, ini akan menjadi pintu masuk untuk membongkar sindikat besar yang selama ini menyelundupkan perempuan Indonesia ke luar negeri. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Kombes Awe tampak tidak antusias. Ia hanya membaca sekilas laporan itu, mengangguk singkat, lalu berkata, "Baik, akan saya teruskan ke pimpinan. Untuk sekarang, kamu istirahat dulu." Tapi Intan tahu, tatapan mata atasannya bukanlah tatapan seorang yang terkejut atau peduli. Ada sesuatu yang disembunyikan. 2 hari setelah menyerahkan laporan, Intan menerima surat mutasi. Ia dipindahkan ke bagian administrasi daerah terpencil di luar Pulau Jawa. Tidak ada penjelasan, tidak ada alasan. Mutasi itu datang tiba-tiba, seperti upaya menghilangkan dirinya dari kasus yang sedang panas.
Intan mulai sadar bahwa penyamarannya selama ini bukan hanya membahayakan dirinya, tapi juga mengancam pihak-pihak berkepentingan di dalam institusi sendiri. Merasa tidak terima, Intan diam-diam menemui kembali Mbak Ria dari LSM yang dulu membantunya. Ia menyerahkan salinan semua bukti, termasuk foto, rekaman, dan dokumen pengiriman TKW ilegal. Mbak Ria terkejut, terutama saat membaca nama salah satu penerima transfer dana dari Kamboja yang tertulis dalam slip bank ilegal. Nama itu adalah Awe, sama dengan inisial atasan Intan sendiri. Intan sempat ragu. Bisa saja itu hanya kebetulan. Tapi semakin ia gali, semakin jelas benang merahnya. Dari laporan transaksi, nama Awe muncul di beberapa pengiriman dana dari Myanmar dan Laos. Semuanya berkaitan dengan operasional dan pengamanan jalur pengiriman. Itu bukan bahasa biasa. Itu kode yang sering dipakai dalam jaringan perdagangan manusia. Bersama beberapa jurnalis investigasi yang direkomendasikan oleh LSM, Intan mulai menyusun data dan kronologi. Dalam waktu 3 minggu, mereka menemukan fakta mengejutkan. Kombes Awe adalah koordinator jalur belakang dalam pengiriman TKW ilegal. Ia bekerja sama dengan calo, oknum imigrasi, dan bahkan pejabat luar negeri. Lewat jabatannya di Mabes, ia memalsukan data, menutup laporan, dan menghentikan penyelidikan. Yang paling menyakitkan bagi Intan adalah kenyataan bahwa ia dulu sangat menghormati Kombes Awe. Ia menganggap pria itu sebagai panutan dan mentor. Tapi kini, ia tahu, pria yang selalu berbicara soal keadilan ternyata menjadi dalang di balik hilangnya puluhan, bahkan ratusan perempuan muda. Saya merasa seperti ditikam dari belakang, ucap Intan kepada salah satu jurnalis. Intan tahu, jika ia terus melawan sendirian, nyawanya bisa menjadi taruhan. Ia mulai menerima pesan-pesan misterius di ponselnya. Ada yang menyuruhnya diam, ada yang mengancam keluarganya. Motor miliknya sempat dirusak saat ia parkir di depan rumah. Bahkan adik perempuannya pernah hampir dijamret oleh 2 pria tak dikenal. Semuanya mengisyaratkan satu hal, seseorang ingin Intan berhenti. Tapi Intan bukan orang yang mudah menyerah. Ia memilih untuk bertindak lebih cerdas. Bersama tim jurnalis dan LSM, ia menyiapkan laporan khusus untuk diserahkan langsung ke Komnas HAM dan Interpol. Intan juga mengirim salinan bukti ke media luar negeri yang memiliki pengaruh besar dalam isu perdagangan manusia. Ia tahu, jika kasus ini tidak bisa ditangani dari dalam, maka tekanan dari luar adalah satu-satunya jalan. Seminggu kemudian, laporan investigasi itu viral. Judul-judul berita muncul di mana-mana. Oknum perwira diduga dalam perdagangan manusia. Nama Kombes Awe langsung jadi sorotan. Pihak kepolisian tak bisa lagi bungkam. Di hadapan tekanan publik dan dunia internasional, mereka pun akhirnya mengumumkan penyelidikan resmi. Tapi saat itu, Kombes Awe sudah menghilang. Bagi Intan, itu bukan kemenangan. Itu baru permulaan. Karena ia tahu, menangkap satu orang bukan berarti jaringan ini runtuh. Masih banyak yang bersembunyi di balik seragam dan jabatan. Tapi kali ini, Intan tak sendiri lagi. Ia sudah membuat dunia melihat apa yang sebelumnya terkubur rapat, bahwa kadang, musuh terbesarmu adalah orang yang paling kamu percayai. Setelah laporan viral dan nama Kombes Awe masuk dalam daftar buronan internasional, kehidupan Intan berubah drastis. Ia tidak hanya menjadi sorotan publik, tapi juga target balas dendam dari pihak-pihak yang merasa terancam. Ia dimutasi lagi, kali ini bukan ke daerah terpencil, melainkan ke pos istirahat yang pada dasarnya seperti dikucilkan dari tugas inti. Rekan-rekannya mulai menjaga jarak, seolah takut tertular masalah. Bahkan, beberapa seniornya terang-terangan menyebut Intan sebagai pengkhianat institusi. Namun, Intan tetap tenang. Ia tahu, ini adalah harga dari keberanian. Ia sadar betul bahwa melawan sistem bukan perkara mudah. Tapi ia juga tahu, suara masyarakat kini ada di pihaknya. Dukungan terus berdatangan, terutama dari para keluarga korban. Beberapa dari mereka bahkan datang langsung ke rumahnya, menangis dan memeluknya, mengucapkan terima kasih karena berani membela anak-anak mereka yang dulu dianggap hilang tanpa jejak. Suatu pagi, Intan menerima surat undangan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Mereka ingin mendengar langsung kesaksiannya dalam sidang terbuka yang juga dihadiri oleh pejabat dari Kementerian Luar Negeri, pihak Interpol, dan media internasional. Di ruang sidang itu, Intan berdiri tegar. Dengan suara lantang tapi bergetar,
Ia menceritakan bagaimana sistem rusak di dalam institusi bisa memungkinkan manusia diperlakukan seperti barang. Bukan hanya karena calo atau agen gelap, ujar Intan dalam sidangnya. Tapi karena ada yang melindungi mereka dari dalam. Kalau tidak, mana mungkin mereka bisa lolos berulang kali, tahun demi tahun. Kalimat itu menggema di ruang sidang, membuat beberapa pejabat saling berpandangan. Sebagian dari mereka tahu Intan benar, tapi hanya sedikit yang berani mengangguk. Di luar gedung, ratusan orang melakukan aksi damai, membawa poster bertuliskan "Stop Perdagangan Manusia" dan "Lindungi Pejuang Kebenaran". Wajah Intan terpampang di spanduk besar, bukan sebagai pahlawan sempurna, tapi sebagai simbol perlawanan. Ia bukan siapa-siapa, hanya seorang poluan muda yang memutuskan untuk tidak tutup mata. Beberapa hari setelah sidang, pemerintah mengumumkan pembentukan tim khusus untuk menelusuri jaringan perdagangan manusia lintas negara. Intan diminta menjadi bagian dari tim itu. Awalnya ia ragu, trauma, lelah, dan sadar bahwa musuh yang ia hadapi bukan hanya 1-2 orang. Tapi setelah merenung, ia menerima. Kalau saya mundur sekarang, berarti saya membiarkan mereka menang, katanya pelan. Saat tim mulai bekerja, Intan tak lagi sendiri. Ia dibantu oleh penyidik-penyidik muda yang terinspirasi oleh perjuangannya. Mereka bekerja siang malam, menggali kembali berkas-berkas lama yang dulu sengaja dikubur. Dari dokumen-dokumen itu, mereka menemukan jejak lain. Ternyata ada 2 perwira tinggi lain yang juga terlibat. Salah satunya kini menjabat posisi strategis di pusat. Kabar itu meledak seperti bom. Tapi kali ini, masyarakat tak tinggal diam. Petisi online muncul, media nasional menekan pemerintah, dan tokoh-tokoh publik ikut bersuara. Dalam waktu singkat, 2 perwira tinggi tersebut dinonaktifkan dan dipanggil untuk diperiksa. Intan mulai melihat secercah harapan, bahwa keadilan bukan lagi mimpi kosong. Namun kemenangan itu tak datang tanpa luka. Suatu malam, rumah keluarga Intan dilempari batu oleh orang tak dikenal. Ayahnya terluka ringan. Intan menangis di pojok kamar, menggenggam erat tangan adiknya. Tapi ia tak mengeluh. Ini semua harus dibayar. Tapi aku janji, tidak akan ada lagi yang perlu takut untuk berkata benar, bisiknya. Dan janji itu bukan sekadar kata. Dalam sunyi dan ancaman, Intan tetap melangkah. Karena bagi dia, melawan kekuasaan bukan soal menang atau kalah, tapi soal bertahan di jalan yang benar, meski jalannya sepi dan penuh bahaya. 6 bulan telah berlalu sejak Intan pertama kali membuka aib jaringan gelap yang melibatkan atasannya sendiri. Kasus itu telah mengguncang institusi besar. Kombes Awe akhirnya tertangkap di sebuah villa mewah di perbatasan Thailand dan Laos. Ia hidup dengan identitas palsu, dilindungi oleh para kaki tangan yang dulu ia biayai. Penangkapannya disiarkan secara luas oleh media. Intan hanya tersenyum kecil ketika melihat wajah yang dulu ia hormati itu digiring masuk ke mobil tahanan, mengenakan rompi oranye. Meski satu persatu aktor utama tertangkap, Intan tahu, jaringan ini tidak bisa dibasmi hanya dengan menangkap pelakunya. Yang lebih penting adalah mengubah sistem yang membuat mereka bisa bebas bergerak. Karena itulah, setelah ditawari jabatan tinggi di unit khusus anti perdagangan manusia, Intan memilih posisi yang lebih dekat ke lapangan. Saya tidak ingin duduk di balik meja. Saya ingin berada di garis depan. Di tempat di mana korban-korban itu pertama kali dijerat, ucapnya kepada media. Program yang ia pimpin kemudian bekerja sama dengan LSM, relawan, bahkan beberapa mantan korban yang kini bangkit menjadi penyuluh desa. Mereka turun ke pelosok-pelosok, memberikan penyuluhan tentang bahaya iming-iming kerja di luar negeri. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membekali. Supaya tidak ada lagi perempuan muda yang terjebak dalam jerat manis sindikat perdagangan manusia. Di salah satu kunjungan ke desa, Intan bertemu dengan seorang ibu tua yang memeluknya erat sambil menangis. Anak saya dulu hilang waktu umur 19. Kami kira dia sudah meninggal. Tapi ternyata dia diselamatkan berkat penyamaran ibu Polwan, ucapnya dengan suara gemetar. Intan hanya bisa terdiam, menahan air mata. Bagi dia, inilah balasan yang paling berharga dari semua rasa sakit yang telah ia lalui. Pemerintah akhirnya mengesahkan Undang-Undang Perlindungan TKI yang lebih tegas, lengkap dengan sistem pelaporan digital yang transparan. Intan menjadi saksi dalam proses penyusunannya. Ia bahkan diminta memberikan testimoni langsung di Forum ASEAN sebagai perwakilan Indonesia. Suaranya yang tenang, ceritanya yang nyata,
Dan keberaniannya membuka borok sendiri membuat para delegasi terdiam dan kemudian berdiri memberi tepuk tangan panjang. Namun Intan tak pernah mencari sorotan. Ia menolak semua tawaran tampil di acara talk show atau menjadi ikon kampanye politik. Saya bukan pahlawan. Saya hanya orang yang kebetulan berada di tempat yang salah dan menolak untuk diam, katanya dalam sebuah wawancara terbatas. Kata-katanya sederhana, tapi dampaknya mendalam. Dalam hati kecilnya, Intan tahu bahwa luka yang ia alami takkan pernah benar-benar hilang. Ia masih sering terbangun di malam hari karena mimpi buruk tentang penyekapan di Kamboja, atau wajah perempuan-perempuan muda yang tak sempat ia selamatkan. Tapi ia belajar untuk menerima bahwa tidak semua perang dimenangkan dengan senjata. Kadang, keberanian paling besar adalah ketika kita tetap berdiri saat semua menyuruh kita jatuh. Kini, Intan membentuk satuan tugas relawan yang terdiri dari anak-anak muda, sebagian besar perempuan, yang siap melanjutkan perjuangan. Mereka menyebut dirinya Pelita Garis Depan, sebuah nama yang terinspirasi dari tekad Intan untuk menjadi cahaya kecil di tengah gelapnya kejahatan. Kalau saya tidak bisa selamatkan semua, setidaknya saya bisa melindungi satu, ujar Intan dalam pelatihan pertama mereka. Cerita Intan bukan hanya kisah seorang polwan melawan mafia, tapi juga kisah tentang keberanian melawan ketidakadilan dari dalam sistem. Tentang seseorang yang memilih berkata tidak, saat yang lain memilih diam. Dan karena keberaniannya, kini ada harapan baru. Harapan bahwa suatu hari, tak ada lagi air mata ibu yang kehilangan anaknya karena dijual oleh orang yang seharusnya melindungi. Dan seperti pelita kecil di malam yang gelap, Intan telah menyalakan sesuatu yang tak mudah padam. Cahaya itu kini menyebar, menular, dan perlahan menerangi. Kalau kamu percaya bahwa kebenaran harus diperjuangkan, kalau kamu yakin bahwa suara kecil pun bisa mengguncang dunia, maka bantu sebarkan kisah ini. Klik tombol like agar cerita ini menjangkau lebih banyak orang. Tulis di kolom komentar, apakah kamu masih percaya keadilan bisa menang di negeri ini? Kami ingin dengar suara kamu. Dan jangan lupa subscribe channel ini, bukan hanya untuk mendukung kami, tapi untuk terus bersama menyuarakan kisah-kisah inspiratif yang jarang disorot, tapi sangat penting untuk didengar. Karena satu klikmu bisa jadi cahaya bagi banyak orang yang sedang berjuang dalam gelap.